Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi, kasih karunia dan damai sejahtera menyertai kita sekalian. Amin. Mari kita sama-sama berdoa. Ya Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami, hadapkanlah wajah-Mu, berilah kasih karunia dan kehidupan kepada kami. Amin. Berlimpah sukacita di hatiku, berlimpah sukacita di hatiku, di hatiku, di hatiku, berlimpah sukacita di hatiku. Tetapi hatiku, aku bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Damai sejahtera menyertai hatiku, di hatiku, di hatiku, damai sejahtera melampaui akal di hatiku. Tetapi hatiku, aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Aku mengasihi engkau dengan kasih yang kekal, sebab itu aku melanjutkan kasih setiaku kepadamu. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang maha pengasih dan maha benar, syukur dan terima kasih kepadamu karena engkau telah memberikan kabar baik, menyinari hati kami supaya kami dapat mengenal engkau dan mengetahui kehendak-Mu. Kuatkanlah kami melakukan kehendak-Mu selama hidup kami di dunia ini, supaya kami beroleh kebahagiaan yang daripadamu. Kuduskanlah hati kami melalui Roh Kudus-Mu, dan kuatkanlah kami untuk menahan segala keinginan daging serta meninggalkan nafsu duniawi kami. Satukanlah hati dan pikiran kami menuruti kehendak-Mu, karena anak-Mu Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan Allah menyertai kita. Amin. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Mari kita dengarkan ke-10 titah Tuhan. Titah pertama. Akulah Tuhan Allahmu, seru Tuhan kita. Tidak boleh ada Allah lain kecuali aku. Titah kedua. Jangan perbuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit atau yang ada di bumi atau yang ada di dalam air untuk disembah atau bertakwa kepadanya. Titah ketiga. Jangan menyebut nama Tuhan Allah dengan seenaknya, karena Allah akan menghukum orang yang menyalahgunakan namanya. Titah keempat, ingat dan sucikanlah hari yang dikuduskan itu. Lakukanlah segala pekerjaanmu di dalam 6 hari. Tetapi pada hari yang ke-7, ialah sabat bagi Allah Tuhanmu. Engkau tidak boleh bekerja pada hari itu. Juga anakmu laki-laki dan perempuan, pembantumu laki-laki atau perempuan, ternakmu atau orang yang berada di tempat kediamanmu. Sebab Allah menciptakan langit dan bumi dan segala isinya di dalam 6 hari. Kemudian ia beristirahat pada hari yang ke-7.
Itulah sebabnya Allah memberkati itu dan menguduskannya. Titah kelima, hormatilah orang tuamu agar engkau berbahagia dan lanjut umurmu di bumi yang diberikan Allah kepadamu. Titah keenam, jangan engkau membunuh. Titah ketujuh, jangan engkau berzina. Titah kedelapan, jangan engkau mencuri. Titah kesembilan, jangan engkau berdusta. Titah ke-10, jangan engkau bersikap loba dan tamak akan rumah sesamamu manusia, akan istrinya, pembantunya laki-laki maupun perempuan, ternaknya atau segala sesuatu milik mereka. Adapun ketentuan Tuhan Allah akan dasar titahnya itu adalah sebagai berikut. Akulah Tuhan Allahmu, Allah pencemburu, yang membalaskan dosa bapak terhadap anaknya hingga keturunan ketiga dan keempat dari mereka yang membenci aku. Tetapi aku mengasihi orang yang mencintai aku dan yang melaksanakan firman-Ku sampai beribu-ribu keturunan. Marilah kita sama-sama berdoa memohon kekuatan kepada Tuhan. Ya Tuhan, berilah kami kekuatan untuk menuruti segala titah-Mu. Amin. Memanggil aku dan kau. Lihatlah dia prihatin menunggu aku dan kau. Mari datanglah, kau yang lelah, mari datanglah. Sungguh lampu Tuhan Yesus memanggil, kau yang sesat marilah. Waktu serta kesempatan berlalu yang diberi aku dan kau. Nanti gelap kematian membayang mengancam aku dan kau. Hai mari datanglah, segala mari datanglah. Sungguh lampu Tuhan Yesus memanggil, kau yang sesat marilah. Dengan kerendahan hati marilah kita mengaku dosa kita dan memohon pengampunan dari Tuhan. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Pengasih dan Maha Pemurah, kami datang ke hadapan-Mu mengaku dosa dan pelanggaran kami. Kami sering melakukan hal-hal yang bertentangan dengan firman dan kehendak-Mu. Kasihanilah kami ya Allah, janganlah mengingat semua dosa dan kesalahan kami. Ingatlah akan kami sesuai dengan kasih dan kemurahan-Mu yang besar. Tuntunlah kami ke jalan yang benar, dan ajarilah kami akan kebenaran-Mu, agar iman kami tetap teguh dan bertumbuh, serta senantiasa mengingat kasih setia-Mu. Sebab Engkaulah Tuhan dan keselamatan kami, karena anak-Mu, Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Marilah kita mendengarkan janji Tuhan tentang pengampunan dosa kita.
Jangan takut, sebab aku telah menebus engkau. Aku telah memanggil engkau dengan namamu. Engkau ini kepunyaanku. Akulah dia yang menghapus dosa pemberontakanmu, oleh karena aku sendiri, dan aku tidak mengingat-ingat dosamu. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Mari kita dengarkan persembahan pujian dari remaja.
Firman Tuhan, epistel di ibadah sore hari di minggu hari ini, tertulis di dalam 2 Korintus pasalnya yang keempat, dimulai dengan pasal 13 sampai dengan pasal 5 ayat 1. 2 Korintus pasalnya yang keempat, dimulai dengan ayat 13 sampai dengan pasal 5 ayat 1. Mari kita baca secara responsori. Di ayat terakhir nanti di pasal 5 ayat 1 kita sama-sama membacakannya. Beginilah firman Tuhan. Namun karena kami memiliki roh iman yang sama, seperti ada tertulis, aku percaya sebab itu aku berkata-kata, maka kami juga percaya dan sebab itu kami juga berkata-kata. Karena kami tahu bahwa Ia yang telah membangkitkan Tuhan Yesus akan membangkitkan kami juga bersama-sama dengan Yesus, dan Ia akan menghadapkan kami bersama-sama dengan kamu kepada dirinya. Sebab semuanya itu terjadi oleh karena kamu, supaya kasih karunia yang semakin besar berhubung dengan semakin banyaknya orang yang menjadi percaya, menyebabkan semakin melimpahnya ucapan syukur bagi kemuliaan Allah. Sebab itu kami tidak tawar hati, tapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batinia kami dibaharui dan sehari-hari. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengajarkan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan, karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Pasal 5 ayat 1 kita sama-sama membacanya.
Karena kami tahu bahwa jika kemah tempat kediaman kita di bumi ini dibongkar, Allah telah menyediakan suatu tempat kediaman di surga bagi kita, supaya tempat kediaman yang kekal, yang tidak dibuat oleh tangan manusia. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya. Amin. Dengan pengasuhannya membuat jiwaku sembuh tempat pengobatannya. Ujarlah nasihatnya, aku percaya Dia tabibku yang setia. Mari kita mengucapkan pengakuan iman kita seperti yang diucapkan saudara seiman kita di seluruh dunia. Kita sama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, yang menciptakan semesta alam dan isinya. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anak Allah yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari gadis perawan Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan turun dari surga untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, serta gereja yang kudus, persekutuan orang-orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan kehidupan yang kekal. Amin. Yang manis kau tak kulupakan, tak terombang-ambing lagi jiwaku. Walau lembah hidupku penuh awan, nantikan cerahlah lagi di atasku. Kau tidak akan aku lupakan, aku memimpinmu, aku memimpinmu. Kau tidak akan aku lupakan, aku penolongmu, yakinlah teguh. Menyampingkan janji kau tak kulupakan, dengan sukacita aku jalan terus. Dunia dan kawan tiada ku harapkan, satu yang setia, Yesus pada bus. Kau tidak akan aku lupa,
membimbingmu. Kau tidak akan aku lupakan, aku penolongmu, yakinlah teguh. Pintu sorga dibuka, selesailah sudah susah dan lelah. Dan ku dengarlah suara mengatakan, hamba yang setiawan, mari masuklah. Kau tidak akan aku lupakan, aku membimbingmu, aku membimbingmu. Kau tidak akan aku lupakan, aku penolongmu, yakinlah teguh. Datang ombak ambing lagi jiwaku, Walau lembah hidupku penuh awan, nantikan cerahlah langit di atasku. Kau tidak akan aku lupakan, aku membimbingmu, aku membimbingmu. Kau tidak akan aku lupakan, aku penolongmu, yakinlah teguh. Kita berdoa. Benar ya Bapa, kami yakin akan penyertaan-Mu kepada kami hingga saat ini. Kami merasakan berkat yang daripada Tuhan melalui nafas kehidupan, bahkan kesempatan untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Ya Bapa di surga, saat ini kami mau mendengarkan firman-Mu. Engkau yang hadir di tengah-tengah kami, terlebih di hati dan pikiran kami, agar firman yang akan kami dengar boleh kami mengerti dan boleh kami melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Berfirmanlah Engkau ya Bapa di surga, sebab kami telah siap untuk mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan untuk kita saat ini terambil dari 1 Samuel pasal yang ke-8 ayat 4 sampai ayat yang ke-11. 1 Samuel pasal yang ke-8 ayat 4 sampai ayat 11 saya bacakan untuk kita. Beginilah bunyi firman Tuhan. Sebab itu berkumpullah semua tua-tua Israel. Mereka datang kepada Samuel di Rama dan berkata kepadanya, engkau sudah tua dan anak-anakmu tidak hidup seperti engkau. Maka angkatlah sekarang seorang raja atas kami untuk memerintah kami, seperti pada segala bangsa-bangsa lain. Waktu mereka berkata, berikanlah kepada kami seorang raja untuk memerintah kami, perkataan itu mengesalkan Samuel. Maka berdoalah Samuel kepada Tuhan. Tuhan berfirman kepada Samuel, dengarkanlah perkataan bangsa itu dalam segala hal yang dikatakan mereka kepadamu. Sebab bukan engkau yang mereka tolak, tetapi akulah yang mereka tolak, supaya jangan aku menjadi raja atas mereka. Tepat seperti yang dilakukan mereka kepadaku sejak hari aku menuntun mereka keluar dari Mesir sampai hari ini, yakni meninggalkan daku dan beribadah kepada Allah lain. Demikianlah juga dilakukan mereka kepadamu.
Oleh sebab itu, dengarkanlah permintaan mereka. Hanya peringatkanlah mereka dengan sungguh-sungguh dan beritahukanlah kepada mereka apa yang menjadi hak raja yang akan memerintah mereka. Dan Samuel menyampaikan segala firman Tuhan kepada bangsa itu yang meminta seorang raja kepadanya. Katanya, inilah yang menjadi hak raja yang akan memerintah kamu itu. Anak-anakmu laki-laki akan diambilnya dan dipekerjakannya pada keretanya dan pada kudanya, dan mereka akan berlari di depan keretanya. Demikian firman Tuhan, kita bernyanyi. Firman-Mu menjadi bagi hidup kami. Oleh kasih-Mu Tuhan Allah Bapa kami. Firman-Mu, Firman-Mu, berikan pada kami agar menjadi berkat bagi hidup kami. Shalom. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan dalam 1 Samuel ini berbicara tentang Samuel, di mana Samuel adalah anak dari Elkana dan Hana. Hana sudah sempat dikatakan tidak bisa memiliki anak, namun dia tetap meminta pada Tuhan melalui doanya sampai dia menangis. Bahkan Nabi Eli yang melihat dia ketika dia berdoa seperti orang mabuk. Dan dia bernazar, Hana bernazar kepada Tuhan ketika dalam doanya. Ketika Tuhan memberi dia anak, dia akan memberikannya kepada Tuhan. Nah, di sini Samuel adalah seorang hakim untuk orang Israel, dan dia juga dikatakan sangat disukai banyak orang, bahkan Tuhan. Di pasal 1 ayat 11, ayat 2, pasal 2 ayat 26 dan pasal 3 ayat 19. Ketika begitu dia juga disukai Tuhan dan Tuhan menyertai Samuel. Kalau ketika saya membaca pasal 8 ini adalah pesan Samuel yang terakhir untuk bangsa Israel, di mana ketika dia memerintah sebagai hakim. Setelah pasal 8 ini fokusnya bukan lagi kepada Samuel sebagai hakim, lanjut kepada Raja Saul hingga akhirnya ke Raja Daud. Nah, di sini pasal 8 adalah pasal peralihan, yang tadinya bangsa Israel yang dipimpin oleh Samuel beralih dipimpin oleh Raja Saul dan seterusnya. Yang tadinya adalah negara teokrasi sehingga menjadi monarki, yang tadinya adalah dipimpin oleh kerajaan Allah sehingga dipimpin jadi kerajaan manusia. Samuel memiliki 2 orang anak yang bernama Yoel dan Abia. Namun tidak seperti ayahnya Samuel, tidak mengikuti jejak ayahnya yang taat pada Tuhan. Namun anak-anaknya malah memanfaatkan kekuasaan. Ketika ayahnya sudah semakin tua,
Samuel mengangkat anaknya untuk menjadi hakim untuk orang-orang Israel. Namun mereka memanfaatkan kekuasaan itu dengan mereka menjadi yang mementingkan laba dan juga menerima suap, bahkan memutarbalikkan keadilan. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kalau kita tadi mengikuti bacaan Samuel pasal 8 ini di ayat 4 sampai ayat 5 mengatakan, bangsa Israel yang diwakili oleh tua-tua Israel meminta pada Samuel agar mengangkat seorang raja untuk memimpin mereka. Bicara soal meminta tidaklah salah ya. Bahkan Tuhan juga mengatakan di Matius 7 ayat 7, mintalah maka akan diberikan. Yang menjadi masalah adalah apa tujuan permintaan mereka, apa alasan dari permintaan mereka. Ternyata bangsa Israel melalui tua-tua Israel mengatakan, meminta kepada Samuel agar mengangkat seorang raja di tengah-tengah mereka. Ternyata dikatakan di ayat 5, maka angkatlah sekarang seorang raja atas kami untuk memerintah kami seperti pada segala bangsa-bangsa lain. Kalau kita lihat di sini, ternyata mereka punya tujuan atau alasan, yaitu bangsa-bangsa itu atau tua-tua itu ingin ikut-ikutan, ya. Atau juga bisa dikatakan ada iri ya. Ketika mereka ingin memiliki raja seperti bangsa lain. Sama halnya ketika mereka tidak merasakan bahwasanya mereka sudah juga dipimpin seorang raja, bahkan Allah sendiri yang memimpin mereka, bahkan menjadi raja atas mereka, menuntun mereka keluar dari tanah Mesir. Namun masih meminta seorang raja untuk mereka. Istilahnya sudah punya tapi ingin lagi seperti orang lain. Padahal mereka sudah punya Allah sendiri. Namun seperti epistel yang kita baca, mereka ingin yang kelihatan. Padahal yang kelihatan adalah sementara. Padahal Tuhan yang tidak kelihatan, yang bisa dirasakan melalui ketika mereka merasakan tuntunan Allah atas mereka ketika keluar dari tanah Mesir. Nah, sama halnya seperti kita, tanpa kita sadari pun kita pasti ada aja ketika apa yang dimiliki orang lain kita juga pengen, padahal kita sudah punya. Contohnya kalangan pemuda juga seperti itu terkadang ya. Kiranya nggak ada di HKI Damai, amin. Dia sudah punya handphone merek Oppo lah kita katakan, tapi karena dilihat temannya punya handphone yang mahal apa, Apple ya, katanya, walaupun saya belum pernah lihat kan gitu, ingin seperti temannya punya handphone Apple sampai dipaksa orang tuanya. Kan terkadang seperti itu, sudah punya, samanya tujuannya untuk menghubungi, tapi pengen seperti orang lain walaupun dia sudah punya, adanya manfaat handphone yang dia punya. Pengen punya motor, dia sudah punya motor Beat, ada seperti itu. Udah dikasih motor Beat, pengen dia Gel Pro, pengen dia Mega Pro, ujungnya dikasih Bibel Pro kan gitu ya. Enggak disadari ketika misalnya contohnya saya sudah punya kereta atau motor Beat, pengen saya Gel Pro, ya jujurlah akan viral jadinya kan, enggak akan nyampe kan kaki itu ke tanah kan gitu ya. Sudah punya dia, tapi pengen seperti orang lain. Alasannya apa? Ada supaya keren, karena ikut-ikutan, karena iri, karena ingin memamerkan pada orang lain. Nah, kita tidak tahu apa alasan tua-tua Israel ini. Namun Tuhan mau katakan, apa sih tujuan kita meminta gitu ya? Jangan seperti bangsa Israel yang bahkan ingin mencari padahal mereka sudah punya. Di ayat 6 juga mengatakan, ketika Samuel mendengarkan permintaan tua-tua Israel, jangankan Samuel, Tuhan pun juga bersedih, yang tidak dikatakan di ayat ini.
perkataan, permintaan bangsa itu membuat Samuel kesal. Tapi luar biasanya Samuel ketika dia kesal, atau istilahnya juga sakit hati dengan permintaan mereka, entah apa alasan mereka seperti itu, dia malah berdoa pada Tuhan, meminta petunjuk pada Tuhan, meminta arahan pada Tuhan. Apa yang menjadi pergumulan dia? Dia serahkan sama Tuhan, dia utarakan sama Tuhan. Sehingga dia 7-9 Tuhan mendengar doa Samuel. Tuhan tidak malah menyalahkan Samuel akan yang terjadi permintaan dari tua-tua Israel. Namun Tuhan malah menghibur Samuel dengan mengatakan, bukan engkau yang mereka tolak Samuel, tapi akulah yang mereka tolak. Padahal akulah yang telah menuntun mereka, mengeluarkan mereka dari tanah perbudakan itu. Akulah yang mereka tolak. Di sini ketika Samuel meminta, Tuhan mendengar, Tuhan menjawab, Tuhan menghibur Samuel sendiri. Itulah enaknya ketika dekat sama Tuhan, ketika kita tetap mengingat sama Tuhan, meminta sama Tuhan, mengadu sama Tuhan. Ketika kita terpuruk, ketika kita sedih, ketika kita sedang punya masalah atau pergumulan, ingat Tuhan, cari Tuhan. Seperti kata Mata Najwa mengatakan seperti ini ya, saya suka dengan perkataannya. Carilah sahabat seperti cermin katanya. Kalau cermin ketika kita sedih, dia akan sedih. Kalau kita nangis, kelihatan akan nangis gitu. Cermin. Carilah sahabat seperti cermin. Jangan cari seperti kuali, seperti belanga kalau bahasa Bataknya ya, seperti katel bahasa Sundanya ya. Kenapa? Beda. Depan lain, belakang lain, ya kan? Kalau kuali, belanga atau katel, nggak tahu, saya hanya belanga di rumah dinas kami seperti itu. Di rumah dinas kita yang dulunya Amang Lubis yang memakai itu, nggak tahu entah pendeta-pendeta apa lagi yang pernah memakai belanga ini atau kuali atau katel ini. Depan lain, belakang lain. Depan botar, belakangnya lagi hitam, marbirong kan gitu. Sama halnya, jangan cari teman seperti itu, yang ketika di depan dia tertawa, dia memuji, tapi di belakang beda, lain. Tapi carilah sahabat seperti cermin, walaupun susah ya sekarang ini. Hanya satu, hanya Tuhanlah yang benar-benar seperti cermin. Ketika kita sedih, dia juga ikut. Bahkan saat ini kebanyakan SMS ya, susah melihat orang senang melihat orang susah. Namun di ayat 10-11 di sini, Tuhan ketika dia meminta, Tuhan menjawab, maka Tuhan memberikan pemahaman, memberikan pengarahan, memberikan penjelasan agar mereka memikirkan permintaan mereka, permintaan bangsa Israel. Karena pasti ada konsekuensinya ketika akan terjadi sesuai permintaan mereka. Itulah luar biasanya Tuhan mengarahkan. Kalau terjadi seperti ini, ada konsekuensinya. Anaknya atau borunya, hartanya, mereka akan kehilangan. Ada konsekuensinya ketika permintaan itu harus terjadi, harus dikabulkan, harus mereka terima. Namun apa kata tua-tua Israel di ayat 19? Tidak, harus ada raja atas kami. Inilah ya, udah jogal. Apa keras ya? Jogal, juking katanya ya. Bangsa Israel ini tetap harus. Samuel di sini tetap menyampaikan apa yang dikatakan Tuhan. Kemudian disinilah di ayat selanjutnya Raja Saul yang memimpin
memerintah atas bangsa Israel. Sehingga tadi yang saya katakan, inilah pesan terakhir dari Samuel untuk menjadi pemimpin bangsa Israel. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, apa yang mau dikatakan firman Tuhan untuk kita saat ini? Memang ternyata yang pertama, soal kepemimpinan adalah sebuah tugas yang tidak mudah ya. Terlebih memimpin manusia tidaklah mudah, tidaklah gampang. Pasti banyak tantangan dan rintangannya. Pasti ada yang suka dan tidak suka. Ada yang senang dengan kepemimpinan, ada yang tidak senang. Sering sekali anggota yang dipimpin akan menuntut, akan meminta kepemimpinan seorang pemimpin itu seperti yang diinginkannya, seperti yang diharapkannya. Seperti bangsa Israel, mereka tidak menyadari, tidak mengingat bahwasanya Tuhan sudah menunjukkan kepemimpinan Tuhan atas mereka dengan menuntun mereka keluar dari tanah Mesir. Ibaratnya kalau bangsa Israel ini kacang lupa akan kulitnya ya. Sudah dituntun, tapi mereka tidak mengingat, makan ingin yang lain memimpin mereka. Ingin yang kelihatan. Padahal yang kelihatan hanyalah sementara. Contohnya sebagai pemimpin di perusahaan aja pun berganti-gantinya pemimpinnya. Pemimpin juga di gereja pun berganti-ganti pemimpinnya. Ada yang 1 periode 5 tahun, ada yang 10. Berganti-ganti. Yang mau dikatakan di sini adalah yang kelihatan hanyalah sementara. Coba kita ibaratkan, bahkan Tuhan itu ibarat seperti udara ya. Tidak bisa kita pegang, tidak bisa kita lihat dengan kasat mata, tapi bisa kita rasakan. Sama halnya Tuhan, kita tidak bisa menyentuhnya, kita tidak bisa melihatnya, tapi bisa kita rasakan kebaikannya, kita bisa rasakan tuntunannya, kita bisa rasakan bimbingannya. Nah, kepemimpinan memang tidaklah mudah. Sama halnya memimpin di suatu pekerjaan, memimpin di lembaga, pemimpin di organisasi, bahkan keluarga ya. Tidaklah mudah. Pasti orang tua, ayah atau ibu juga, mama atau bapak pasti mendidik anak-anaknya ingin lebih baik lagi. Jika orang tuanya tamat SMA, pinomat anaknya D3 lah atau sarjana lah, atau kalau ada rezeki uang sampai ke master ya. Pokoknya lebih tinggi lah. Jangan lagi seperti orang tuanya. Jangan sedih, jangan menyesali, bahkan menyiksa diri jika anak-anak kita atau yang kita pimpin membuat kita kesal, membuat kita terpuruk, membuat kita sakit. Tapi belajarlah kita dari Samuel, di mana ketika dia kesal karena yang dia pimpin, dia datangnya kepada Tuhan, berdoa pada Tuhan, meminta petunjuk pada Tuhan, meminta arahan pada Tuhan, apa yang harus dikatakan, apa yang harus diperbuat kepada bangsa Israel. Memang kita tidak tahu apa atau bagaimana cara Samuel mendidik anaknya. Padahal Samuel adalah orang yang takut akan Tuhan dan selalu disertai Tuhan. Kita lihat di pasal 3. Namun anak-anaknya Yoel, Abia yang diangkatnya sebagai hakim tidak mengikuti jejaknya. Terkadang kita seperti itu ya, udah kita arahkan, udah kita bimbing, udah kita tuntun contohnya anak-anak kita untuk lebih baik lagi. Diajarkan bagaimana nantinya ketika dia merantau, bagaimana nanti dia bekerja supaya mandiri, tetapi terkadang anak-anak atau orang yang kita pimpin tidak mendengar, bahkan melanggar perintah. Emang sungguh sangat menyakitkan, membuat kesal gitu ya. Udah dikasih makan, dibimbing, disekolahkan, tapi masih melawan gitu kan, pasti orang tua sangat kesal. Jadi buat anak-anak kami para pemuda, coba selagi orang tua kalian ada, syukuri dan tetap dengar perintahnya, karena
Orang tua adalah Allah yang terlihat di bumi ini. Dan bersyukurlah engkau jika orang tuamu tetap mendoakanmu. Dan di sini ada orang tua kita ya, yang sudah beruban luar biasa. Saya sangat salut jika masih ada orang tua udah berusia lanjut masih hidup. Bersyukur ternyata ya, masih bisa mendoakan, masih bisa ngasih semangat ya. Tapi ketika saya melihat ada yang di Facebook yang katanya banyak orang ketika di acara pesta, di organisasi atau di sebuah lembaga, mereka sangat banyak bicara, banyak mengatakan arahan kepada orang lain. Tetapi sesampai di rumah membisu ya. Sampai di rumah yang dilihat apa? Handphone. Tidak tahu entah main skater atau judi online ya, atau game online. Di rumah hanya diam. Coba, mari arahkan selagi kita masih kuat, masih bisa, masih dikasih Tuhan kesempatan, tetap arahkan anak-anak kita ke jalan yang Tuhan perintahkan. Jika anggota yang kita pimpin, anak yang kita didik membuat kita kesal, firman Tuhan mengatakan seperti belajar dari Samuel, berdoalah, minta petunjuk dari Tuhan. Dan berikutnya, percayalah, ketika kita sudah sampaikan pada Tuhan apa yang menjadi kekesalan, apa yang menjadi pergumulan kita, Tuhan akan menguatkan hambanya. Amin. Seperti tema kita saat ini, Tuhan menguatkan hambanya. Dipargugui jahu bado naposona. Ketika kita sudah sampaikan pada Tuhan, utarakan sama Tuhan, Tuhan akan menguatkan hambanya. Dan terakhir soal keinginan, keinginan, permintaan, harapan. Mari kita renungkan. Jika saat ini belum terjadi, mari kita renungkan apa sih alasan, apa tujuan permintaan kita. Mari kita renungkan, apakah keinginan kita ini sesuai kehendak Tuhan kah? Atau kehendak kita? Belajarlah dari doa yang diajarkan Tuhan. Doa Bapa kami, apa yang dikatakan? Kehendak-Mu lah yang terjadi ya. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Sering sekali saat kita meminta permohonan kepada Tuhan, kita sering mengatur ya. Seperti inilah Tuhan, baru nanti Tuhan seperti inilah, baru nanti kalau selesai Tuhan seperti inilah. Padahal kita sudah meminta, tapi ibarat kita mengatur Tuhan untuk apa yang harus diperbuatnya atas hidup kita. Bahkan memaksa Tuhan untuk melakukan yang kita inginkan. Saya juga pernah meminta sama Tuhan. Puji Tuhan, yang tanggal 28 bulan 2 lahir putri yang ketiga. Jujur saya meminta anak laki-laki. 2 perempuan sudah lahir, 3 yang ketiga laki-laki lah Tuhan. Tapi yang terjadi perempuan 3-tiganya. Tapi saya percaya, dan ketika saya berdoa sama Tuhan, Tuhan kuatkan. Dan saya yakini itulah yang terbaik untuk saya. Dan begitu juga buat Bapak Ibu. Apa yang terjadi sama kita ketika kita sudah meminta tapi tidak sesuai yang kita harapkan atau kita inginkan, percayalah, Tuhan lebih tahu yang terbaik. Tuhan lebih tahu mana yang perlu, yang kita butuhkan. Oleh karena itu ketika kita sudah meminta, percayakan, jangan malah memaksakan, bahkan mengatur Tuhan, bahkan juga memaksa kita. Yang kita minta tadi harus terjadi, sehingga adalah terjadi suap. Ketika kita minta rezeki karena belum dikasih jabatan, belum dikasih naik jabatan, sehingga kita korupsi. Ataupun juga ada memutarbalikkan keadilan atau kebenaran supaya kita mendapat yang kita inginkan. Jangan memaksa. Percayakan, indah pada waktunya. Kalaupun belum terjadi apa yang kita harapkan, belajarlah seperti yang dikatakan Yakobus 4 ayat 3. Atau kamu
berdoa juga tetapi kamu tidak menerima apa-apa, karena kamu salah berdoa, sebab yang kamu minta itu hendak kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsumu. Sama halnya tadi, sudah kita punya handphone, tapi pengen lagi lebih yang mahal seperti teman kita. Padahal kita tidak tahu bagaimana kehidupan kita. Jangankan makan ya, beli handphone, makan aja pun sudah cukup-cukup. Contohnya orang tua sudah bagaimana menghematnya. Begitu juga kehidupan kita. Mari kita belajar dari Samuel. Apapun yang menjadi pergumulan Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, cari Tuhan, berdoalah dan minta petunjuk, maka Tuhan akan menguatkan kita, anak-anaknya, orang yang percaya, menguatkan kita, hambanya. Kiranya Tuhan memberikan kita kekuatan dan pertolongan supaya tetap setia melakukan sesuai dengan kehendak Tuhan. Amin. Kita bernyanyi firman-Mu, berkatilah. Terima kasih ya Bapa di surga buat firman-Mu yang telah mengingatkan kami. Untuk setiap pergumulan, harapan, keinginan kami mau serahkan hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Kehendak-Mu yang terjadi atas hidup kami. Dan kami percaya yang terjadi dalam hidup kami adalah sepengetahuan Tuhan. Dan itu adalah yang terbaik untuk kami. Ajari kami Bapa di surga untuk tetap percaya pada Tuhan. Bahwa Tuhan akan tetap memberikan kekuatan bagi kami ketika kami dalam pergumulan atau kekhawatiran ataupun punya problem dalam hidup kami di tengah-tengah keluarga, pekerjaan. Tuhan selalu menguatkan kami ketika kami meminta dan berharap padamu. Oleh karena itu Bapa di surga, mampukan kami, ajari kami untuk tetap melakukan kebenaran firman-Mu, agar kami tetap bersyukur atas kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih ya Bapa. Kami serahkan hidup kami, harapan kami hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Kehendak-Mu yang terjadi atas hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Berdaya
Kita berdoa syafaat. Kami bersyukur ya Allah Bapa yang Maha Kudus, Allah yang Maha Besar yang bertata di surga, Tuhan kami yang kami muliakan di dalam nama Kristus Yesus. Begitu besar Bapa pertolongan Tuhan, pemeliharaan Tuhan, penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kami semua. Terlebih kami yang bisa hadir di ibadah sore hari ini Bapa, penuh sukacita memuji memuliakan Tuhan. Kami sudah menaikkan pujian kami ke hadirat Tuhan. Kiranya puji-pujian kami Bapa menjadi dupa yang harum di hadirat-Mu. Urapi kami semua dengan kuasa Roh Kudus-Mu, supaya hidup kami berkenan kepada Tuhan. Hidup kami layak menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Terlebih Tuhan berikan kepada kami hikmat bijaksana, hikmat pengertian akan kebenaran firman-Mu. Sehingga firman-Mu yang sudah ditaburkan oleh hamba-Mu sungguh-sungguh bertumbuh di dalam kehidupan kami. Membuat iman kami semakin setia kepada Tuhan. Membuat iman kami semakin tumbuh. Sehingga kami tidak akan terintimidasi, kami tidak akan tertipu oleh bujuk raya si jahat si iblis yang selalu mengganggu, mencoba mengalihkan perhatian kami kepada Tuhan. Kami hanya mau tunduk kepada suara Tuhan. Kami hanya mau mendengarkan perintah-Mu ya Bapa untuk kami lakukan di dalam hidup kami. Kami percaya firman-Mu lah senjata kami, firman-Mu lah perisai kami, sehingga kami tetap teguh menjalani hari-hari kami di zaman akhir yang semakin tidak menentu ini. Banyak hal-hal yang menakutkan, banyak hal-hal yang mengerikan, tapi kami percaya perlindungan Tuhan, penyertaan Tuhan melingkupi kehidupan kami senantiasa. Dimanapun keberadaan kami percaya pertolongan Tuhan yang menjadi kekuatan sukacita bagi kami. Demikianlah Tuhan, kami berdoa juga melalui doa syafaat sore hari ini buat hamba-Mu yang sudah menyampaikan firman Tuhan. Berkati pelayanan hamba-Mu ini Tuhan dimanapun, Bibel Pro, Boru Pasaribu melayani. Kiranya hikmat daripada Tuhan menyertai hamba-Mu ini, sehingga di dalam pelayanannya semakin banyak jiwa-jiwa yang dimenangkan, terlebih lagi banyak jiwa-jiwa yang terselamatkan. Berkati pelayanannya Tuhan, berkati rumah tangganya, berkati juga anak-anaknya dimanapun keberadaan hamba-Mu ini berada. Terpujilah nama-Mu Bapa yang baik. Demikian juga Tuhan melalui doa syafaat kami sore hari ini, kami berdoa buat semua jemaat-Mu yang hadir pada saat ini, muda-mudi, Bapak, Ibu, bahkan juga ada sudah opung di sini Tuhan. Kami serahkan kehidupan kami ke tangan Tuhan. Biarlah Roh Kudus Tuhan yang selalu menguasai hati dan pikiran kami, sehingga kesetiaan kami tidak pernah luntur mengikuti Tuhan. Berikan kesehatan bagi kami semua Bapa. Berikan hikmat bagi kami semua ya Tuhan, supaya kami boleh menjadi saksi yang baik di tengah-tengah lingkungan kami dimanapun kami berada. Melalui doa syafaat sore hari ini juga ya Bapa, kami sehati berdoa kepada anak-anak jemaat-Mu di gereja-Mu ini, dimanapun keberadaan mereka yang sedang menempuh pendidikan, dari pendidikan terendah sampai pendidikan tertinggi di kuliah Tuhan, kami serahkan kehidupan anak-anak-Mu ke tangan kuasa Tuhan. Biarlah Tuhan yang memberikan kepintaran, kepandaian kepada mereka, supaya mereka boleh menjadi orang-orang yang sukses. Karena kami percaya tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Terlebih lagi Tuhan, seluruh anak-anak-Mu di gereja ini yang sedang menempuh pendidikan, biarlah mereka senantiasa takut akan Tuhan, selalu datang bersujud menyembah Tuhan, menyerahkan sepenuhnya cita-cita mereka ke tangan kuasa Tuhan. Demikian juga Bapak, anak-anak-Mu di gereja ini yang sudah menyelesaikan pendidikannya dan mereka sudah bekerja Tuhan, bekerja di lini apapun mereka, keberadaan mereka Tuhan, kami berdoa kepada Tuhan, biarlah Tuhan memberikan kesuksesan kepada anak-anak-Mu, Tuhan memberikan masa depan yang terbaik bagi mereka, terlebih di dalam pekerjaan mereka nama Tuhan dimuliakan,
sehingga melalui pekerjaan mereka, mereka menjadi saksi yang hidup di tengah-tengah komunitas pekerjaan mereka. Bagi anak-anak-Mu Bapa yang mungkin belum mendapat pekerjaan, kami sehati berdoa kepada Tuhan, biarlah mereka juga mendapatkan pekerjaan Bapa. Kami percaya semuanya tersedia di hadapan Tuhan. Biarlah anak-anak-Mu juga yang belum mendapat pekerjaan Bapa, mereka tetap setia berdoa kepada Tuhan. Terima kasih Bapa, kami juga berdoa buat anak-anak-Mu di gereja ini yang sudah cukup umur untuk membentuk rumah tangga. Barangkali belum menemukan jodoh sampai saat ini, kami berdoa juga buat mereka Tuhan, tunjukkanlah jodoh kepada mereka sesuai dengan pilihan Tuhan, supaya mereka juga bersukacita memuji memuliakan Tuhan. Demikian juga anak-anak-Mu di gereja ini Tuhan yang sudah berumah tangga, belum juga mendapatkan anak, kami sehati berdoa kepada Tuhan, Tuhan yang menjamah rumah tangga mereka, Tuhan yang berikan berkat melimpah kepada mereka. Kami percaya tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Kalau Tuhan berkata iya, semuanya akan iya. Kami percaya kuasa Allah dinyatakan bagi anak-anak-Mu di gereja-Mu ini. Demikian juga Tuhan, kami berdoa buat orang tua di gereja-Mu HKI Damai ini, dimanapun keberadaan kami Tuhan. Kami serahkan sepenuhnya hidup kami ke tangan kuasa Tuhan. Berikan kepada kami kesehatan, berikan hikmat kepada kami sebagai orang tua yang baik, supaya kami juga memberikan nasihat kepada anak-anak kami, kepada cucu-cucu kami, sehingga kami tetap setia mengajarkan kebenaran firman Tuhan kepada mereka, sehingga tak satu pun Tuhan yang terhilang dari kami semua jemaat-Mu di gereja HKI Damai ini. Terpujilah nama-Mu Bapa yang baik. Bersama dua sahabat sore hari ini juga Tuhan, kami berdoa buat jemaat-Mu yang sedang mengalami sakit dan juga pemulihan, seperti Situa LH Simajuntak dalam pemulihan, Bapak El Nainggolan dalam pemulihan, Saudara Torres dalam pemulihan, Nyonya Besi Mamora, Buru Raja Gugu dalam pemulihan, Bapak J. Sinaga dalam pemulihan, Nyonya R. Hutapea, Buru Si Hombing dalam pemulihan, keluarga Simamora, Buru Tumorang dalam pemulihan. Keberadaan mereka Bapak kami serahkan ke tangan Tuhan. Kiranya kuasa Tuhan dinyatakan melalui asupan makanan dan obat yang mereka makan. Kami percaya Allah dokter di atas segala dokter. Kami percaya kuasa Tuhan dinyatakan bagi mereka, sehingga mereka semuanya akan disembuhkan oleh kuasa darah-Mu yang kudus. Demikian juga Tuhan, kami berdoa buat program gereja-Mu untuk pertanyaan sektor yang sudah ditentukan di sektor 1, sektor 3, sektor 5, sektor 7 dan 8, sektor 9, sektor 10 dan 11. Biarlah program pertanyaan sektor ini Bapak, kami berdoa kepada Tuhan, berkati semua para pelayan yang sudah ditentukan di sana. Terlebih lagi Bapak, seluruh jemaat-Mu yang tinggal di sektor-sektor yang sudah disebutkan tadi, baik anak-anak, remaja, dewasa dan orang tua, mereka rindu untuk datang bersekutu memuji memuliakan Tuhan. Karena kami percaya di mana kami berkumpul memuji Tuhan, di situ ada berkat melimpah bagi kami semua. Terima kasih Bapak, kami juga berdoa Tuhan, buat keberadaan gereja-Mu ini Tuhan, HKI yang ada di seluruh Indonesia. Mulai dari pimpinan tertinggi, Bapak Eporus kami, Sekretaris Jenderal, para Bapak Pareses, para pelayan pendeta dan juga Bibolfro dan juga para sintua, berikan kepada kami Tuhan semuanya kesehatan, berikan kesatuan hati, supaya kami tetap semangat di dalam melayani di gereja-Mu ini Tuhan. Terima kasih Bapak, kami juga berdoa buat semua pelayan yang terlibat pada hari ini, sore ini, kebaktian ini, kami serahkan ke tangan Tuhan, biarlah Tuhan juga yang memberkati mereka, Tuhan yang menjagai, memberikan kesehatan bagi mereka. Terpujilah nama-Mu Bapa yang baik. Kami selalu berdoa juga buat negara kami, negara Indonesia Bapa. Biarlah kiranya hikmat daripada Tuhan, penyertaan Tuhan menyertai semua pimpinan di negara kami Indonesia ini, mulai dari pimpinan tertinggi Bapak Presiden kami, hingga para aparat juga yang berkepentingan di negara kami Indonesia ini. Tuhan berkati, berikan hikmat, sehingga saling pengertian terjalin di antara kami, beberapa macam yang berkecimpung di dalam kepercayaan kami, sehingga tidak ada gangguan-gangguan
tidak ada persekusi-persekusi bagi kami yang percaya kepada Tuhan. Biarlah kuasa Tuhan dinyatakan di dalam pemerintahan kami di Indonesia ini Tuhan, supaya hidup kami semakin bersukacita memuji memuliakan Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, demikianlah kehidupan kami untuk 1 minggu ke depan. Kami serahkan ke tangan kuasa Tuhan. Roh, jiwa, tubuh, kesehatan, keselamatan kami sepenuhnya kami serahkan ke tangan-Mu. Kiranya darah-Mu yang kudus Tuhan yang membungkus kami semua dari ujung rambut hingga ujung kaki kami. Terima kasih Bapak, kalau sebentar juga ya Bapak, kami akan meninggalkan tempat ini. Kami percaya penyertaan Tuhan menyertai kami semua, sehingga kami tiba di tempat kami masing-masing tanpa kurang satu apapun. Dan kami bersukacita bertemu dengan keluarga kami. Terima kasih Allah Bapa yang baik. Kami selalu datang berdoa kepada Tuhan, memohon pengampunan-Mu ya Bapa. Banyak dosa-dosa yang kami lakukan di dalam hidup kami. Banyak pelanggaran-pelanggaran yang kami lakukan di dalam hidup kami. Kami mohon ampun untuk semua dosa-dosa kami ya Bapa. Supaya kami layak untuk datang menyembah Tuhan. Supaya kami layak untuk berdoa kepada Tuhan. Supaya kami layak untuk meminta kepada Tuhan. Dan yang terlebih lagi Tuhan, setiap doa-doa kami menjadi dupa yang harum di hadirat-Mu. Terpujilah nama-Mu Bapa yang mulia. Inilah doa kami yang kami alaskan hanya di dalam satu nama yang kudus, Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Tuhan, jalan damai bagiku. Aku selamat dan sentosa hanya oleh darah-Mu. Aku ingin ikut Dikau dan mengabdi padamu. Dalam Dikau juru selamat, bahagia penuh. Ikut Dikau di sengsara, mana janji-Mu terus. Atas kuasa kebenaran ku hadap bersama-Mu. Aku ingin ikut Dikau dan mengabdi padamu. Dalam Dikau juru selamat, ku bahagia.
Marilah kita berdoa dan menyampaikan persembahan kita ke hadapan Tuhan. Kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Engkaulah sumber segala berkat dalam hidup kami. Terima kasih atas segala berkat dan karunia yang Tuhan berikan kepada kami. Kami mempersembahkan hidup kami dan berkat yang kami terima kepadamu. Terimalah ini menjadi persembahan yang harum di hadapan-Mu. Berkatilah persembahan ini dan ajarlah kami mempergunakannya, menyatakan kerajaan-Mu di tengah-tengah gereja-Mu dan untuk dunia ini. Bukalah hati dan pikiran kami, agar senantiasa bersuka cita untuk memberikan persembahan kudus demi kemuliaan nama-Mu. Amin. Marilah kita bersama-sama berdoa dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Marilah kita percaya Tuhan menguatkan hamba-Nya dan kita terima berkat daripada Tuhan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Shalom, selamat hari Minggu untuk kita sekalian. Janji yang manis takkan ku lupa.